Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khusrotul Lailiyah, guru di SMA Hadijah Surabaya, sekaligus mahasiswi peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 10 materi keanekaragaman hayati, submateri keanekaragaman hayati Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian hari ini, Nak? Baik, sehat semua ya. Oke. Sebelum kita mulai, gimana kalau kita berdoa dulu ya? Biar apa yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah ya. Oke, silakan ketua kelas Mas Syafa, silakan dipimpin doa dulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Doa dasar. Terima kasih Mas Syafa. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Oke. Sehat semua ya hari ini ya? Alhamdulillah. Oke. Aurelia Labiba hadir. Audiefna hadir. Sakit ya? Oke. Bianca hadir. Firman M. Hulafa Ar-Rasyid, M. Hidir. Ibu mau bertanya sama kalian. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya tentang pelajaran yang minggu kemarin. Masih ingat tentang apa yang minggu kemarin? Persebaran flora dan fauna. Itu materi kita hari ini. Materi yang kemarin sebelum disebar kita harus tahu apanya? Iya, harus tahu macam keanekaragaman hayati. Wajar karena materi yang didapat banyak ya, Nak ya. Oke, ada berapa tingkatan keanekaragaman hayati? Tingkat gen, jenis, ekosistem. Kasih aplaus untuk Ramadan. Sebelum kita ke materi hari ini, Bu Nelly mau bertanya, kalian tahu KBS nggak? Bisa nggak menyebutkan 2 aja hewan yang ada di sana? Gajah, merak. Oke, tahu nggak gajah itu berasal dari mana? Gajah Sumatera. Bagus, jadi gajah itu asalnya berasal dari Sumatera. Terus apa tadi, ada jawaban apa tadi? Merak. Tahu nggak merak itu dari mana? Merak apa cendrawasih yang dari timur? Cendrawasih, yang mirip-mirip lah ya, karena cantik ya, bentuk itunya cantik. Oke, bagus banget. Alhamdulillah kalian pinter ya hari ini ya. Oke. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang keanekaragaman hayati dan submaterinya tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Kemarin sudah tingkatan, berarti hari ini persebarannya atau bagaimana sih pola persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, kemudian untuk KD hari ini yaitu KD 3.2 menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Dengan indikator pencapaiannya, menganalisis karakteristik flora di Indonesia berdasarkan biogeografinya, menganalisis karakteristik fauna di Indonesia berdasarkan biogeografinya, dan menganalisis biogeografi di Indonesia.
Kemudian dengan KD 4.2 menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta usulan upaya pelestariannya dengan IPK-nya menyajikan data keanekaragaman hayati berupa peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Bisa difahami, Nak? Bisa ya? Nah, terus tujuan kita hari ini belajar ngapain sih? Ngapain Ibu kita hari ini belajar? Tujuannya adalah ini. Melalui studi literatur, peserta didik mampu menganalisis karakteristik flora di Indonesia berdasarkan biogeografinya. Melalui studi literatur, peserta didik mampu menganalisis karakteristik fauna di Indonesia berdasarkan biogeografinya. Melalui studi literatur, peserta didik mampu menganalisis biogeografi di Indonesia dengan tepat. Dan melalui kegiatan diskusi kelompok dan pemecahan berbagai masalah berbasis studi literatur, peserta didik mampu menyajikan data keanekaragaman hayati di Indonesia berupa peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, sekarang semua materi yang Ibu kasih kalian bisa membuka di seperti biasa LMS kita apa? Di e-learning ya, di www.schooldj.com. Itu sudah Ibu masukkan bahan ajar, LKPD, kemudian ada PPT juga ya. Perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira tahu nggak kalian itu makhluk hidup apa yang ada di depan? Siapa yang bisa jawab? Ya, Umi silakan. Ini adalah bunga rafflesia sama binatang anoa. Rafflesia dan anoa. Umi kok bisa tahu? Padahal mereka aslinya nggak dari kita loh. Sering membaca kah? Mungkin Umi apakah suka anoa atau rafflesia? Mungkin? Oh, Masya Allah. Karena Mbak Umi sering membaca. Aduh, patut dicontoh ya. Literasinya bagus. Bagus banget ini rafflesia. Dan ini adalah anoa. Rafflesia kira-kira berasal dari mana? Siapa yang bisa? Iya, Mas Iqbal. Saya pernah baca di suatu artikel bunga rafflesia itu berasal dari Bengkulu. Masya Allah, kasih plus ya. Oke, sekarang ini hewan apa kira-kira? Ini komodo, pasti tahu berasal dari mana? Sip. Oke, kemudian yang terakhir, hewan apa itu yang cantik? Cendrawasih berasal dari Papua. Masya Allah, kasih plus untuk kalian, keren. Nah, sekarang Bu Leli ada pertanyaan. Kenapa kita tinggal di pulau apa, Nak? Jawa. Kenapa habitat asli atau di Pulau Jawa yang asli kita nggak bisa menemukan komodo? Ada yang bisa jawab? Oke, Mas Syafa, silakan. Karena perbedaan batas pembagian flora fauna. Perbedaan batas pembagian flora dan fauna dalam artian komodo ini aslinya tidak berasal dari Jawa, gitu kah? Iya, betul banget ya. Jadi asli komodo itu habitat aslinya dia tidak berasal dari Jawa. Makanya secara teori kita nggak akan pernah menemukan komodo yang berasal asli dari Jawa. Oke, satu lagi Ibu punya video. Dari video ini nanti kira-kira kalian temukan permasalahannya apa? Keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan dan stabilitas ekosistem. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega biodiversity. Sebutan ini didukung oleh keadaan alam Indonesia dengan iklim tropis yang menjadi habitat yang cocok bagi berbagai flora dan fauna. Hal ini menjadikan keanekaragaman hayati. Hal apa yang bisa kalian munculkan atau masalah apa yang bisa kalian munculkan dari tayangan video tadi? Apa ya? Silakan Mbak Umi. Kalau dari video tadi, masalah yang mungkin terjadi menurut saya adalah ketika adanya gunung meletus, Ketika ada gunung meletus, maka flora dan fauna yang ada di sekitarnya akan keristat lagi dan akhirnya
berkembang lagi. Oke, bagus sekali, kasih applause ya. Jadi ini nanti ada di LKPD kalian. Jadi kalian bisa menentukan 3 permasalahan, itu nanti ada di LKPD dan menemukan solusinya. Dan melakukan penyelidikan berdasarkan wacana yang ada di link yang Ibu kasih nanti ya. Kemudian, nah ini salah satu kenapa bisa seperti itu, karena Indonesia, keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat tinggi. Kenapa? Karena disebabkan oleh yang pertama dari segi lokasi, dari segi iklim dan ekosistem yang bervariasi. Kemudian Indonesia terletak pada apa tadi di video tadi dijelasin? Di antara dua sirkum. Oke, sirkum apa? Mediterania sama Pasifik, dan kita terletak di antara satu benua Asia dan benua Australia. Jadi kita di tengah-tengahnya. Hal itu yang salah satu menjadi penyebab kenapa keanekaragaman hayati di Indonesia sangat tinggi. Nah, ini salah satunya ya. Oke, ini kalian bisa buka di e-learning dengan tabnya sudah Ibu kasih laman-laman yang bisa kalian buka untuk mencari sumber belajar saat mengerjakan LKPD. Oke, bisa difahami nak sampai sini? Bisa ya. Ibu akan memberikan LKPD pada masing-masing kelompok, laman-laman yang sudah Ibu kasih, alamat yang sudah Ibu beri yang ada di e-learning. Bisa difahami? Bisa. Oke, kalian bisa silakan diskusi dalam kelompok masing-masing. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, boleh dikasih waktu sekitar 15 menit. Silakan dikerjakan. Selesai. Kalau gitu kasih apa?
Oke, apakah sudah selesai dikerjakan anak-anak LKPD-nya? Sudah ya? Oke, setelah ini mungkin akan bergantian kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 mempresentasikan di depan hasil diskusi dalam kelompok kalian masing-masing. Oke, sepakat ya? Kita mulai kelompok siapa dulu nih? Kelompok 1 ya, sesuai urutan ya. Oke, kelompok berapa? Atau kelompok yang siap duluan yang mau mengajukan diri, saya siap Bu kelompok saya, itu akan lebih bagus. Saya memberi usul untuk acak. Membeli usul untuk acak? Oke, berarti nggak ada yang mau maju duluan? Berarti Bu Leli yang? Iya, menentukan. Oke, yang menentukan adalah Bu Leli. Oke, kayaknya yang sangat semangat itu kelompok 3 ya. Oke. Ada yang mau menggambar peta wilayah Indonesia di sini biar mudah untuk menentukan. Oh, Ramadan. Oke, silahkan Ramadan. Digambar. Oke. Sudah, nanti biar temennya yang ngasih jawab. Makasih ya Mas Ramadan. Kamu di sini aja, kan kelompok 3 yang maju. Oke. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain bisa mengajukan pertanyaan jika ada hal yang tidak difahami. Oke, jadi biar diskusi kita hidup. Oke, silahkan kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi LKPD-nya. Yang pertama terkait rumusan masalah apa yang diangkat dari gambar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak ke tengah nak. Ya, agak ke tengah. Sebelumnya kami dari kelompok 3, saya Linda, saya Putri, Saya Sindia, saya Rashid, saya Rama. akan menjelaskan hasil diskusi kita mengenai keadaan aman hayati. Jadi rumusan masalah apa yang kalian angkat? Jadi rumusan masalah kita ada 3. Yang pertama, mengapa komodo tidak ditemukan di Pulau Jawa? Yang kedua, mengapa di Indonesia terdapat beraneka ragam flora dan fauna? Yang ketiga, mengapa perkembangan bunga rafflesia sangat sulit? Oke, jadi yang pertama terkait komodo, yang kedua kenapa perkembangannya sangat pesat ya di Indonesia persebarannya ya, flora faunanya, dan yang terakhir bunga rafflesia susah untuk dikembangbiakkan. Oke, sekarang Dari presentasi hasil diskusi kita ada yang mau ditanyakan? oke teman-teman silakan, ada yang mau bertanya? Boleh? Siapa angkat tangannya? Sebut nama. Oke, Mas Iqbal. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, garis baris sama garis baris itu apa cuma untuk membedakan persebaran flora atau fauna? Apakah tidak bisa untuk membedakan waktu seperti WIB, WITA, dan WIT? Terima kasih. Oke, silahkan kelompok 3 dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Iqbal. Ini kalau untuk garis lurus ini sendiri nggak bisa menentukan waktu. Dikarenakan garis lurus ini kan hanya untuk membagi wilayahnya, dan kalau untuk garis pembagi waktu sendiri itu termasuk dalam garis bujur yang pergerakan dari gerak rotasi bumi. Iya, betul. Ya, benar banget, silakan ya, si plus. Ya, jadi ini hanya garis khayal nak ya, garis khayal yang untuk membagi flora faunanya. Jadi kalau untuk waktu memang kita tentukan oleh garis bujur sama garis lintangnya. Oke, silakan ditutup ya. Iya, dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Bapak, ayo silakan kelompok 2. Nama saya Luna. Nama saya Umi. Dan nama saya Oval. Nah, lalu pertama-tama kita mau menjelaskan apa sih rumusan masalah yang bisa kita dapat dari mengamati gambar-gambar yang tadi boleh diperlihatkan. Jadi kita mendapatkan rumusan masalah kenapa flora dan fauna berbeda-beda di daerah yang berbeda-beda juga. Jadi apa yang menyebabkan keberagaman tersebut? Yang pertama yaitu anoa. Ciri-cirinya yaitu memiliki tubuh kekar dengan bagian belakang lebih tinggi dari bahu. Yang kedua, tanduk berbentuk segitiga, pipi dan bertelur.
Lalu di sini yang terakhir adalah tumbuhan cengkeh. Jadi ciri umumnya yang pertama memiliki akar tunggal, lalu yang kedua batangnya keras berkayu dengan pencabangan tipe monopodial. Lalu habitatnya, cengkeh ini tumbuh di wilayah yang panas dengan pasokan air yang cukup. Lalu wilayah persebaran alami dari Kepulauan Maluku dan sumber yang kami dapat dari limbah kita. Satu pertanyaan. Sebelumnya saya Rinda dari kelompok 3 mau tanya, ini tuh dari yang organisme ini nyambung sama petanya. Kira-kira dari organisme mulai dari anoa, babi rusa, komodo sampai cengkeh, kalau ditempatkan dalam peta peralihannya ini ditaruh di mana? Di tempatnya. Jadi misalnya anoa di mana gitu ya? Oke, bisa dikasih keterangan. Kita yang bagus ya. Dikasih keterangan di pulaunya. Sudah cerdas banget ya kelas ini. Pertanyaannya itu di luar akal. Organisme tadi itu kan tadi kita ngejelasin doang tapi nggak nunjukin gimana-gimananya. Jadi yang pertama itu ada anoa. Anoa ini itu berada di Pulau Sulawesi, Sulawesi Tenggara. Lalu ada juga babi rusa. Nah itu ada di bagian Sulawesi kecuali di bagian Semenanjung Selatan. Nah di sini. Lalu selanjutnya juga ada komodo di Taman Nasional yang berada di Nusa Tenggara Timur di sini, dan juga ada cengkeh yang di daerah Maluku. Tapi ini Pulau Maluku nggak ada. Oke. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalian bertolong berdua. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nah, di sini Bu Leli mau klarifikasi dari diskusi kalian tadi. Sebelumnya kita siplos dulu ya untuk tiga-tiga kelompoknya, sangat bagus sekali. Kelihatan banget literasi jalan di kelas ini ya. Sekarang kita akan mengklarifikasi yang pertama bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat tinggi apa sangat rendah? Tinggi. Penyebabnya apa tadi? Yang pertama? Iklim. Yang kedua? Oke, yang ketiga? Fisiografi. Oke, kemudian ada berapa jenis pola persebaran flora dan fauna di Indonesia? 3. Apa saja? Asiatis, peralihan. Oke, ciri-ciri hewan yang ada di Asiatis. Besar. Warnanya
menarik ya, warnanya cenderung gelap. Kemudian biasanya didominasi oleh mamalia. Oke. Kemudian kalau dari segi tumbuhan tadi dijelaskan sama kelompok ini sangat jelas banget. Iya, lebat daunnya karena kebanyakan curah hujannya tinggi. Betul? Hutan hujan tropis. Oke. Kalau ciri yang ini peralihan di mana dia dipisahkan antara asiatis dengan peralihan oleh garis les. Ayo yang peralihan cirinya tadi apa? Daun tumbuhannya agak kecil atau antara australis sama asiatis. Kemudian yang hewannya gimana? Minim bulu atau mungkin ukurannya sedang dalam artian antara australis dengan asiatis, jadi berukuran sedang. Terus kebanyakan ini yang belum dimunculkan tadi, kebanyakan mereka spesies endemik ya. Jadi yang ada di peralihan ini kebanyakan dia adalah spesies endemik. Jadi spesies yang hanya ada di tempat itu, misalnya komodo, anoa, babi rusa, ini hanya ada di situ. Aslinya habitat asli. Lalu tipe atau ciri yang australis dari segi hewannya apa? Warnanya cerah, sangat bagus, indah, menarik. Itu tipe australis. Selalu didominasi oleh apa? Andai ada mamalia, mamalianya apa ini ya? Berkantung ya, kantong di sini ya, berkantung. Oke. Kemudian biasanya didominasi oleh burung dengan warna yang cerah atau bagus. Lalu untuk tumbuhannya daunnya apa? Kayak cengkeh, kecil-kecil ya Nak ya. Kebanyakan daunnya itu kecil dan tidak tumbuh tinggi karena dipengaruhi oleh curah hujan. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Karena sudah paham, coba satu anak membuat kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita hari ini. Silakan, Rinda, silakan. Kesimpulan pembelajaran kita ini dari materi keanekaragaman hayati kita jadi tahu apa itu Pola persebaran garisnya itu persebaran flora flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, terus ada berapa tipe tadi? Ada tipe hewan sama tumbuhannya, ada berapa tipe tadi? Apa aja? Asiatis, australis, dan peralihan. Oke, persebaran itu dipengaruhi oleh apa? Ya, faktor-faktor iklim, fisiografis, dan endemi. Oke, kasih plus untuk kalian. Oke, nah agar Bu Leli bisa tahu dan kalian benar-benar paham materi kita hari ini, ada sedikit kuis 5 soal. Silakan dikerjakan yang ada di learning dan Bu Leli yakin kalian pasti bisa. Karena selama proses pembelajaran kalian sangat aktif dan memahami. Buka kuis yang ada di learning dan hanya dikerjakan dalam beberapa waktu saja. Oke, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, sudah selesai? Sudah ya? Oke, agar Bu Leli tahu bagaimana perasaan kalian hari ini, apakah pembelajaran ini menarik selama yang kita lakukan. Kira-kira paham nggak Nak materi hari ini? Paham ya? Oke, Bu Leli akan ngasih kalian angket motivasi bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan ini ya angketnya. Kira-kira semakin bagus apa semakin termotivasi apa tidak ya? Silakan diisi. Oke. Ya ini ya. Nih silakan diisi angket motivasi. Oke, Ibu ambil ya. Sudah? Sudah ya? Oke. Iya, silakan dikumpulkan. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tipe Australia, tipe peralihan, dan tipe asiatis dengan punya ciri masing-masing. Di mana kalau asiatis yaitu
Hewannya besar-besar, tumbuhannya juga lebat-lebat dengan tipe peralihan ciri antara asiatis dengan australis, yaitu kebanyakan hewannya hewan spesies endemik dan tumbuhannya juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Untuk tipe australis kebanyakan hewan-hewannya burung-burungnya warnanya bagus, mamalia berkantong dan tumbuhannya cenderung kecil-kecil. Nah, kemudian persebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah iklim, fisiografi dan nah, hari ini tadi kira-kira kelompok mana ya yang paling aktif? Kalau Bu Leli boleh jujur, boleh nggak bisa milih karena tiga-tiganya aktif ya. Jadi tiga-tiganya boleh dinyatakan sebagai kelompok teraktif dan dapat nilai plus 10 UH. Oke. Baiklah, sekian nak ya pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang virus jika kalian sudah membaca. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu minta tolong Mas Safa sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita menutupnya dengan doa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan doa ini pembelajaran kali ini kita dapatkan dengan ilmu yang barokah. Amin. Oke, terima kasih banyak nak ya. Kalian hari ini sangat hebat, sangat pandai. Jaga kesehatan dan sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Iya, sama-sama.